kita akan masuk pada bahasan yaitu kalau 2 hari yang lalu kita membahas tentang surga, maka kita membahas tentang neraka. Sesungguhnya neraka ini diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah dan tidak percaya terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam surat Al-Quranul Karim, ya, dikatakan di dalam surat Al-Hajj 47, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhtalifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-sekali tidak akan menyalahi janji. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Dan dijelaskan lagi oleh Allah bahwa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 107, Rabbana ajrina minha fa inna zalim. Orang-orang yang kemudian mendapatkan azab dari Allah sering berkata, ya Rab, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya. Daripadanya itu dari mana? Dari neraka. Dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ketika mereka mendapatkan azab di hari timbangan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa amma man kafat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan. Nah, ini di hari akhir ini ada hari penhisapan, tak akan meleset janji Allah. Barang siapa yang berat timbangannya, pahalanya pasti masuk surga. Barang siapa yang berat timbangan dosanya pasti masuk neraka. Ketika masuk neraka tadi, mereka berkata, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali, kami akan selalu beribadah kepadamu. Tidak lagi kami menjadi orang-orang yang zalim. Tetapi apa kata Allah? Sesungguhnya telah datang petunjuk kepadamu. Telah aku utus para nabi dan rasul sebagai penasihat untukmu. Telah aku turunkan ayat-ayat untukmu. Kamu yang memilih. Kamu yang kemudian memutuskan. Apakah kemudian mengikuti perkataan Rasul atau malah menentang perkataan Rasul? Ketika kamu memilih menentang perkataan Rasul, maka kemudian pasti ada konsekuensinya, yaitu neraka jahanam. Maka masuklah kamu ke neraka jahanam dan rasainlah siksa. Maka kalau kita berbicara tentang neraka, sesungguhnya neraka jahanam itu terdiri dari beberapa tingkatan. Ini harus disadari oleh umat Islam, ya, bahwa neraka-neraka itu juga sesuai dengan pekerjaan kesesatan yang mereka lakukan berikut dengan ciri-ciri azab. Dikatakan neraka yang pertama adalah neraka jahanam. Neraka jahanam tergolong sebagai neraka dengan tingkat paling tinggi dan diisi dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kata neraka jahanam berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti. Neraka jahanam secara harfiah diartikan memiliki penampilan jahat atau berwajah buruk. Kenapa disebut sebagai neraka jahanam? Karena neraka ini dalam keadaan gelap segelap-gelapnya, hitam sehitam-hitamnya, dan memiliki dasar yang sangat dalam. Ya. Dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Hijr ayat 43 sebagai dasaran tentang neraka jahanam. Wa inna jahannama lama'u idhum ajma'in. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Maka orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, kan? Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, apa saja dosa besar? Membunuh, berzina, ya. Kemudian syirik, durhaka kepada orang tua, musyrik, maka tempatnya di dalam neraka jahanam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami dulu pernah bersama Rasulullah
Tiba-tiba terdengar suara yang jatuh. Nabi Muhammad lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat dirawikan oleh HR. Maka bayangkan saudara, neraka jahanam itu jaraknya saja 70 tahun perjalanan. Ketika kita menjatuhkan batu tersebut, maka 70 tahun umur kita baru sampai batu itu. Sangat mengerikan sekali. Dan keadaan neraka itu gelap gulita. Sangat mengerikan sekali. Dan keadaan neraka itu tidak bisa kita melihat orang-orang terdekat walaupun kita bersebelahan di kanan, bersebelahan di kiri, kita tidak bisa melihat, saking gelap gulita, saking mencekam. Nah, inilah orang-orang yang suka mengikuti langkah setan, orang yang durhaka kepada Allah, hingga orang-orang yang bakil atau orang-orang yang pelit. Dan kedua adalah neraka lazza. Apa itu lazza? Lazza diartikan sebagai neraka yang berkobar-kobar hebat dan menyala-nyala. Neraka lazza diperuntukkan bagi orang-orang yang berpaling dari risalah Nabi Muhammad SAW, membelakangi tauhid dan enggan bersedekah, berkhianat kepada Nabi, tidak mengikuti ajarannya, maka ditempatkan di neraka lazza. Dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 15. Kala innaha lazza. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Kata lazza itu yaitu api yang bergolak. Coba saudara bayangkan, kalau kita dimasukkan ke dalam neraka yang bernama lazza, dibakar di sana, dihidupkan lagi, dibakar lagi, dihidupkan lagi, dibakar lagi. Mental kita, jasmani kita, rohani kita, sukma kita tidak sanggup, sama sekali. Bahkan melupaskan kulit kepala, aduhai sakitnya. Tak terbayang kita terkena api rokok saja sudah menjerit. Ini kita dibakar hidup-hidup, dihidupkan lagi, dibakar hidup-hidup, sehingga tangis penyesalan akan berhamburan. Pada saat itu orang akan berteriak seteriak-teriaknya meminta ampun kepada Allah. Sakit sekali. Anda coba mencoba bagaimana tangan Anda kena api, bagaimana kulit melepuh, bagaimana kemudian tulang belulang menjadi debu, terus dihidupkan lagi, dibakar lagi, melepuh lagi, menjadi abu lagi, dan dibakar berulang-ulang. Demikianlah sampai Anda mendapatkan pengampunan dari Allah. Nanti kita akan masuk siapa orang terakhir keluar dari neraka. Yang ketiga, neraka hutamah. Kata hutamah memiliki hancurnya sesuatu. Neraka hutamah akan membuat penghuninya mengalami kehancuran dengan api yang memecah, membakar dari kedua kaki, tulang-tulang hingga hati, serta melontarkan bunga api sebesar istana. Neraka ini akan dihuni oleh orang yang suka mencela, mengumpat, enggan bersedekah, dan perhitungan terhadap sesama. Neraka ini buat orang yang suka mencela, mengumpat, enggan bersedekah, dan perhitungan terhadap sesama. Kalau kemudian neraka lazza itu api yang menyala-nyala, kita dibakar. Kalau neraka utama ini kita dihancurkan pelan-pelan, dihancurkan pelan-pelan dengan api yang memecah. Pertama dibakar kedua kaki, setelah itu dibakar tulang-tulang, setelah itu dibakar hati kita. Alangkah sakitnya. Anda terbayang tidak sakitnya? Nah, tentang sakitnya, Anda terbayang tidak sakitnya ini? Tentang neraka utama ini terdapat di dalam dalilnya di surat Al-Mursalat ayat 32. Katakan
Innaha tarmi bijararin kal kasyaf. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ya. Ini sangat menyakitkan sekali. Kalau tadi neraka lazat membakar secara seluruh, ini pelan-pelan. Kalau tadi neraka lazat membakar secara seluruh, ini pelan-pelan. Tangan, setelah itu perut, isi perut, alam sakitnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Setelah itu perut, isi perut, alam sakitnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Badan akan menggigil. Ya. Ketika kita membayangkan ini, badan akan menggigil, akan ya, merasa berontak, kemudian akan, tapi apa merasa berontak hati, merasa kamu kembali bertobat kepada apa berkata? Jika kamu kembali bertobat kepada, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa. Jangan kamu berputus selagi ada kesempatan bertobat, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa. Yang keempat adalah neraka syair. Syair. Yang keempat adalah bahasa Arab yang berarti menyala, sesuatu yang berkobar dan dari bahasa Arab yang berarti menyala, sesuatu yang berkobar syair dapat diartikan sebagai neraka dengan api yang berkobar dan menyala. Neraka syair dapat diartikan sebagai neraka dengan api yang berkobar dan menyala. Di dalam neraka syair terdapat rantai-rantai, ular, kalajengking, dan belenggu-belenggu. Dari sejak diciptakan neraka tadi, coba saudara bayangkan neraka syair ini, dari sejak diciptakan neraka tadi, pertama kali sampai nanti hari kiamat apinya sejak dihidupkan pertama kali sampai nanti hari kiamat nanti, sampai nanti hari kiamat nanti tak pernah dipadamkan. Coba saudara bayangkan panasnya Tuhan. Itu kecil baru, ya. Ombak gunung itu kecil baru, ya. Bahkan ketika Jibril membawa batu kerikil dari neraka, bahkan ketika Jibril akan tembus itu membawa batu kerikil dari neraka, tidak maka itu akan tembus itu sampai dilunakkan oleh Allah api itu, tidak baru kerikil dari api neraka. Tidak dilunakkan oleh Allah api itu, maka kita di dalam neraka syair itu, ya, diazab oleh Allah. Ketika kita di dalam neraka syair itu, ternyata diazab oleh Allah terlebih dahulu diikat dengan tali-tali, dengan rantai-rantai yang terbuat dari besi, diikat dengan tali-tali, dengan rantai-rantai oleh ular, kalajengking dan belenggu-belenggu. Kita diazab kalajengking akan menggigit ular, kalajengking. Anda disiksa dengan gigitan ular dan kalajengking, baru Anda akan dibakar. Kalau Anda disiksa dengan gigitan ular dan kalajengking, baru Anda akan dibakar. Siksanya saudara-saudaraku, bobol jadinya siksa. Tiga neraka tadi tidak ada binatang di sana yang tergigit. Tiga neraka tadi tidak ada syair yang tergigit. Ada binatang-binatang yang kemudian menyiksa kita terlebih dahulu. Ketika siksaan itu sudah tidak bisa kita tanggung lagi, maka kita akan dibakar oleh api neraka. Saat itu sudah tidak bisa kita tanggung lagi, maka kita akan dibakar oleh api neraka. Ketika Anda mati dihidupkan lagi, disiksa lagi oleh binatang, kemudian dibakar lagi, demikian berulang-ulang. Ketika Anda mati dihidupkan lagi, disiksa lagi oleh binatang, kemudian dibakar lagi, demikian berulang-ulang. Saudara, apakah dalam pikiran saudara? Masihkah kita mau kemudian mengingkari perkataan Allah? Masihkah kita berkhianat terhadap perintah Allah? Kemudian mengingkari perkataan Allah? Masihkah kita berkhianat sandaran dari neraka syair ini ada dalam surat Al-Muluk? Maka sandaran dari neraka syair ini ada dalam surat Al-Muluk. Ya bimas biha waja'alnaha rujulan lisyisayatin wa'atatna lahum azab syair. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Sesungguhnya kami telah menghiasi bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Azab syair, neraka yang menyala-nyala. Azab syair, neraka yang menyala-nyala. Neraka syair ditujukan kepada, ya,
manusia yang tidak membayar zakat, ditujukan ya, kepada manusia yang tidak membayar zakat, manusia yang tidak makan membayar harta anak yatim, manusia menentang yang tidak dakwah membayar Nabi zakat, dan Rasul, makan membakar harta harta yang bukan haknya yaitu korupsi dakwah dan Nabi mendustakan hari kiamat. Rasul, membakar harta yang Orang-orang bukan yang haknya kemudian yaitu menentang korupsi, syiarnya para mendustakan hari kiamat. pendakwah, orang-orang yang kemudian mentertawakan para pendakwah dalam bersiar, maka pasti Allah katakan masuk ke dalam neraka para jahanam. pendakwah dalam bersiar, maka pasti Allah katakan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi wahai saudaraku, jika engkau tidak pernah mendukung, setidaknya jangan kamu hujah. Jika engkau Apalagi tidak Islam pernah menghujah mendukung, Islam setidaknya ketika jangan dia kamu bersiar. hujah. Sesungguhnya kemudian kalau engkau menghalangi, mentertawakan orang-orang yang sedang berdakwah di jalan Allah, Allah katakan engkau pasti masuk dalam neraka syair. Allah katakan engkau pasti masuk dalam Yang neraka kelima syair. yaitu neraka syakar. Yang kelima Dijelaskan keberadaan neraka syakar yang panas dan sangat membakar. dijelaskan Kemudian neraka syakar akan dihuni oleh orang-orang yang sombong. Ingat, orang-orang yang sombong tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan orang miskin, dan mendustakan Al-Quran. Mengapa dinamakan neraka sakar? Karena neraka sakar hanya memakan daging tanpa tulangnya. Karena neraka sakar Neraka sakar memakan daging tanpa tulangnya. neraka sakar Ketika Anda masuk ke dalam neraka sakar, maka seluruh daging yang melekat di tulang akan dibinasakan, akan dibakar, sehingga tinggallah tulang belulangnya saja. Setelah itu daging Anda ditumbuhkan kembali, kemudian dibakar kembali, ditumbuhkan kembali, dibakar kembali, dan demikianlah berulang-ulang. Ditumbuhkan kembali, dibakar kembali. Makanya jangan mendustakan Al-Quran. Orang-orang yang berkata, sesungguhnya saya Islam, Orang-orang yang ketika mereka mengatakan sesungguhnya saya Islam, tetapi terhadap perintah-perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, mereka mengkhianati. Sesungguhnya mereka memasuki neraka sakar. Al-Quranul Karim, mereka mengkhianati. Sesungguhnya Tidak mereka pernah sholat. neraka sakar. Ketika disuruh sholat nanti, Tidak pernah sholat. sesungguhnya mereka Allah pastikan masuk ke dalam neraka sakar. Sesungguhnya mereka Allah pastikan Allah katakan di dalam surat Al-Mudatsir, neraka sakar itu menghanguskan kulit manusia. Setelah kulit manusia hangus, tinggallah dagingnya. Setelah itu dibakar lagi dagingnya, tinggallah tulang-tulangnya. Setelah itu Tulang itu nanti diberi lagi daging dan kulit, terus dibakar lagi. Terbayang tidak saudara sakitnya pedihnya azaban Allah? terus dibakar lagi. Terbayang tidak Jangan saudara? katakan Allah kejam, Azaban Allah. karena yang memilih Anda untuk masuk neraka dan masuk surga itu Anda sendiri. Karena yang memilih Jika Anda telah melaksanakan perintah-perintah Allah, berarti Anda telah memilih untuk masuk ke dalam. dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, berarti Yang keenam adalah neraka jahim. Kata jahim berasal dari bahasa Arab dengan tempat arti tempat yang panas sekali dengan bara api sangat besar. Neraka jahim merupakan neraka dengan api yang besar di sebuah jurang atau lubang. Neraka jahim akan dihuni oleh orang-orang musyrik seperti para penista ayat-ayatnya, mendorakainya dan melupakan urusan akhirat karena kesibukannya. mendorakainya dan Maka kamu yang sedang mencari duit, mencari uang, jangan terlalu mencari kamu uang. yang sedang mencari duit, Sediakan waktu untuk memikirkan akhirat. mencari uang, Ya. sediakan waktu untuk memikirkan Jangan menjadi akhirat. orang-orang musyrik, Ya. Jangan menjadi minta orang-orang sesuatu musyrik, selain kepada Allah. Memohon sesuatu selain kepada Allah. selain kepada Allah. Berlindung sesuatu selain kepada Allah. Sesungguhnya Anda pastikan masuk neraka jahim. Selain kepada Allah. Sesungguhnya Anda Di neraka jahim itu ada satu lubang. Kemudian Anda ditanam di lubang itu. neraka jahim itu ada satu lubang. Dan Anda dibakar hidup-hidup di dalam Anda lubang. ditanam di lubang. Jika di neraka lain, ya masih bisa berlari ini. Kita analoginya. Tapi di neraka jahim, Ya masih tak bisa ada tempat lari, saudara. analogi.
Tapi di neraka jahim Karena tak ada kita tempat masuk di lagi dalam saudara. lubang itu dan dibakar hidup-hidup di sana. Kenapa? Apakah Allah kejam? Kita Tidak. masuk di dalam lubang itu Allah dan telah dibakar katakan, hidup-hidup di sana. ya, Apakah Allah bukankah kamu yang kejam? memilih? Allah telah katakan, Allah tidak kejam. bukankah kamu yang memilih? Manusia yang kejam dengan dirinya. Allah tidak Karena kejam. telah diberitahukan oleh Allah, Manusia neraka yang ini kejam sangat dengan dirinya. pedih siksa di Telah dalamnya. diberitahukan Tetapi oleh Allah, manusia selalu neraka menganggap yang sangat remeh siksa di perkataan. dalam. Tetapi manusia selalu menganggap Kebenarannya di mana? Surat Asy-Syura ayat 91 dan 92. Surat Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat dan dikatakan kepada mereka di mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah, di mana tuan-tuan dahulu yang pernah kamu minta, mana mereka yang nolongmu di sini? Tidak ada. kita ada mereka yang Pada saat nolongmu di itu sini. orang-orang itu menyesal dan berkata, Ya Rab, Pada saat itu orang-orang itu menyesal kami, menyesal, tidak ada guna lagi, saudara. Menyesal kami Yang menyesal. ketujuh adalah neraka hawiyah. Saudara, Neraka hawiyah berarti itu adalah neraka hawiyah. jatuh dari tempat yang paling tinggi ke tempat paling rendah. Jatuh ini dari tempat ini yang paling tinggi neraka ini ke lain tempat lagi. paling rendah. Anda kemudian Neraka ini lain diletakkan lagi. di tempat yang paling tinggi, kita analogikan sebuah gunung, terus Anda kemudian dilemparkan ke tempat paling terendah. Sebuah gunung. Pada saat itu hancur-hancurlah seluruh badan. Kemudian dihidupkan lagi, ditempatkan lagi di tempat yang tinggi, dijatuhkan lagi ke tempat yang rendah. Begitulah Ditempatkan perubahan. lagi di tempat yang tinggi. Neraka hawiyah menjadi tempat yang sangat panas dengan dasar neraka yang sangat dalam. Tempat yang sangat panas dengan Jadi dasar sandarannya di surat Al-Qari'ah ayat 8 dan 11. surat Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah yang sangat panas. Di sana kemudian manusia dilemparkan dari tempat yang tinggi sampai ke dasar, dan di dasar itu terdapat api yang menyala-nyala. Setelah badan kita remuk redam dilempar dari tempat yang tinggi, ternyata di dasar itu kita dibakar hidup-hidup. dilempar dari tempat yang tinggi, ternyata di dasar itu kita dibakar hidup-hidup. Alhamdulillah. Jadi saudaraku, 7 neraka tadi ya Jadi membuktikan saudaraku, bahwa neraka tidak tadi ada yang selamat ketika kita durhaka. tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat kita. Kita durhaka. Tidak ada yang selamat kita. Dikatakan oleh Allah di dalam surah Ali Imran, sesungguhnya orang-orang kafir, Dikatakan oleh harta Allah benda di dan dalam anak-anak surah mereka Al-Imran, sedikit sesungguhnya pun orang-orang tidak dapat kafir, menolak siksa dan Allah pada anak-anak mereka. sedikit Dan mereka itu tidak adalah dapat bahan menolak bakar siksa api Allah pada neraka. mereka. Dan mereka itu adalah Harta-harta yang mereka bahan banggakan. bakar api Duit neraka. triliunan. Emas Harta yang mereka banggakan. puluhan kilo tidak mampu menyelamatkan. Emas. Nah, orang-orang yang mereka banggakan sebagai tuannya, tempat mereka berlindung, yang mereka ternyata banggakan tidak sebagai mampu tuannya. untuk menolong mereka. Tempat mereka berlindung. Pangkat posisi jabatan, saya adalah presiden, saya adalah perdana menteri, saya adalah pengusaha, saya seorang triliuner, mati Saya bisa adalah pengusaha. menyelamatkan mereka. Mati. Ya. Bisa menyelamatkan mereka. Allah katakan Ya. ya, bahwa ada permohonan, 4 permohonan penghuni neraka ketika orang-orang ini dimasukkan Allah ke dalam neraka. Permohonan penghuni Apa neraka. permohonan? Ketika orang-orang ini Yang pertama permohonannya apa di permohonan? surat Al-Mu'minun Yang pertama 107-108, Ya Rab, Minun keluarkanlah kami daripadanya neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu bicara dengan aku. Allah menolak tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu untuk bicara dengan aku. berbicara dengan orang-orang
yang ada di neraka dan mengaku menyesal telah zalim, telah berkhianat. Dan mengaku menyesal. Di dalam ayat ini penduduk neraka meminta dan memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka karena saking beratnya siksa dan azab neraka. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang azab penduduk neraka yang paling ringan itu yaitu memakai kedua sandal dari neraka. Walau memakai sandal saja, ya, tapi otaknya pun melepuh karena saking panasnya kedua sandal. Itulah neraka yang paling rendah dan paling ringan. Itulah neraka yang paling Saking baru neraka paling rendah dan ringan, hanya memakai sandal dari neraka dan otaknya melepuh, mereka pun sudah tidak kuat. Mereka menitikkan air mata, mereka merintih dan orang kesakitan dan memohon kepada Allah, ya Allah, nak sanggup kami, ya Allah, mana anda melihat orang merintih orang-orang yang menjerit di luar batas, orang-orang yang menjerit di luar batas. Apa perkataan Allah? Tinggallah dengan hina di dalamnya, janganlah kamu berbicara dengan Apa perkataan Allah? Tinggallah dengan hina di dalamnya, janganlah kamu berbicara dengan permintaan yang kedua dari orang-orang yang ada di dalam neraka. Mereka berseru, hai Malik, hai malaikat Malik, biarlah bunuh kami saja. Tak sanggup kami lagi hidup dengan siksaan ini. Bunuhlah kami saja. Lalu malaikat Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepadamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran. Surat Az-Zukhruf 77 dan 78. Jadi ada dua permohonan. Tadi mohon dikembalikan ke dunia. Yang kedua, mohon dimatikan saja karena tidak sanggup menanggung siksa dari neraka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan malaikat Malik menjawab permintaan mereka setelah 1000 tahun lamanya. Bayangkan, ketika mereka meminta kepada malaikat agar dibunuh saja, permintaan itu baru sampai kepada malaikat Malik 1000 tahun lamanya. Bayangkan kepada malaikat Malik 1000 tahun lamanya. Berapa jaraknya itu? 1000 tahun lamanya baru sampai permintaan itu ke malaikat Malik. Berapa jaraknya itu? Dan selama 1000 tahun itulah Anda disiksa. Dan selama Kemudian yang ketiga, permintaan orang-orang di dalam neraka jahanam. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Rabbmu supaya dia meringankan azab dari kami sehari saja. Penjaga jahanam berkata, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu. Dan orang-orang kafir itu berdoa, tetapi doanya sia-sia belaka. Sataranya surat Al-Ghafir 49 ayat 5. Sataranya surat Al-Ghafir. Coba bayangkan saudara, ya, saking tidak kuatnya mereka meminta saja, cukuplah sehari saja, 1 hari saja, tolonglah 1 hari saja. Meminta saja, cukuplah sehari saja, lalu sakit ini 1 hari saja kami meminta supaya kami tidak disiksa, berikan kami bernapas, berikan kami jeda. Supaya kami tidak disiksa, berikan kami bernapas, berikan kami jeda. Kafir yang ada di dalam neraka. Allah katakan di surat An-Naba ayat 24-25, mereka tidak merasakan kesejukan di dalam dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah. Tidak pula mendapatkan minuman ketika mereka merasa haus akan siksaan tersebut, lahir batin mereka merasa haus, mereka kemudian tersiksa. Akhirnya apa? Kehausan. Tapi yang ada bukannya minuman yang menyegarkan, tapi air yang mendidih. Mereka anggap itu adalah air untuk mereka. Ketika mereka minum, hangus semua badan-badan mereka. Adalah air untuk mereka. Ketika mereka minum, hangus semua badan-badan mereka. Sangat berbahaya sekali, ya. Jadi ada 3 permintaan. Tadi tidak dikembalikan ke dunia,
kedua minta dibunuh saja, yang ketiga meminta jeda 1 hari agar tidak diazab. Yang keempat, setelah mereka merasakan azab di atas, mereka pun melihat penduduk surga yang penuh akan kenikmatan, segala sesuatu yang penduduk surga inginkan, maka Allah kabulkan permintaan. Maka di dalam surah Az-Zukhruf 71 diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kekal di dalam. Penduduk neraka pun ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh penduduk surga, sehingga penduduk neraka menyeru dan meminta kepada penduduk surga. Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Araf 50 ayat 50, dan penduduk penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepada mohonlah berikanlah kami sedikit saja. Maka penduduk surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu di atas orang-orang kafir. Seluruh permohonan dan permintaan penghuni neraka tertolak. Hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, terutama bagi orang-orang yang mengatakan tidak mengapa kita berbuat dosa. Nonsen. Terutama bagi orang-orang yang mengatakan tidak mengapa kita berbuat dosa. Berarti mereka menganggap ringan azab. Jadi ada 4. Pertama, minta dikembalikan ke dunia. Yang kedua, minta dibunuh saja. Yang ketiga, minta jeda 1 hari saja supaya tidak diazab. Yang keempat, ketika mereka memandang penduduk surga, mereka meminta sedikit makanan dan minuman, dan semuanya tertolak. Semuanya tertolak. Dikatakan, ya, dikatakan kami sekali-sekali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Surah Al-Baqarah. Nah, saudara-saudaraku, di dalam surat Al-Hajj 47 Allah mengatakan, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu sama seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Kalau 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun dan kita kekal selama-lamanya, bayangkan itu 2 hari saja udah 2000 tahun kita siksa, dapatkan siksa. 3 hari saja udah 3000 tahun kita siksa, dapatkan siksa. 3 hari saja udah 3000 tahun. Tidak main-main ini, saudara. Tetapi ada suatu harapan dari orang-orang kafir. Apa harapan? Bahwa ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Rabb, bolehkah aku menyelamatkan umat yang mempunyai sedikit saja amalnya dalam neraka untuk kubawa ke surga? Allah perintahkan, pergilah siapa umatmu yang ada di neraka yang mempunyai sebesar biji darah saja pahalanya, dan masuklah kepada yang terakhir yang keluar dari neraka jahanam, dari neraka itu seorang yang bernama Juhainah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, ya, dikatakan bahwa Juhainah merupakan seorang laki-laki yang berasal dari suku Juhainah, dan dia orang yang terakhir keluar dari neraka, juga orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ketika Juhainah keluar dari dalam neraka, maka seketika berteriak bersama, berteriak dalam kesesaat dan kepanikan, karena sesungguhnya setelah Juhainah keluar dari api neraka, tidak ada lagi yang dikeluarkan oleh Allah SWT dari api neraka. Maka ketika itu
Juhainah melihat ke surga. Maka ketika itu Apa perkataan Juhainah? Ya Juhainah melihat ke Allah, surga. apa dapati surga telah Apa penuh. perkataan Juhainah? Kemudian Allah Ya SWT Allah, berfirman kembali, apa pergilah dapati surga dan masuklah ke telah dalam surga. Kemudian Allah SWT Kemudian Juhainah tersebut pergilah kembali datang ke dan surga masuklah ke dalam dan surga. terbayang lagi olehnya bahwa Kemudian surga telah Juhainah penuh. tersebut kembali datang ke Lalu surga. dia berkata kepada Allah, apa dapati surga telah penuh. Sekali lagi dia berkata kepada Allah. Allah kemudian berfirman, pergilah masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya engkau memiliki dunia dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia. Setelah mendengar seruan dari Allah SWT, Juhainah kemudian berkata kembali, apakah engkau tidak mengolok-olokku dan mentertawaku dan mengejekku ya Rabb? Padahal engkau adalah raja dari segala raja. Ya Rabb, padahal engkau adalah raja dari segala raja. Bahwa sesungguhnya aku anugerahkan surga bagimu Bahwa 10 sesungguhnya aku kali anugerahkan surga luasnya dari bagimu 10 kali dunia, dan luasnya masuklah engkau di dari sana dan kekalah engkau di sana dunia, di dan dalam. masuklah engkau di sana. Ketika ini diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah tertawa sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, mengenai orang itu dikatakan, itulah ahli surga yang paling rendah derajat. Yang paling rendah derajatnya ketika masuk ke dalam surga adalah orang yang mendapatkan Ketika masuk ke dalam surga adalah luasnya surga sebesar 10 kali dunia. Coba bayangkan, 10 kali dunia saja kalau kita hitung-hitung betapa luasnya. 10 kali dunia Satu saja dunia, kalau kita itu 10 kali dunia, dan itu adalah kenikmatan yang paling rendah di dunia, dan itu adalah kenikmatan yang derajat. paling rendah. Bagaimana dengan yang di atas-atas? Rendah Kita derajat. sudah pernah apa? Gimana dengan yang di atas atas? Bincangkan Kita tentang sudah pernah kenikmatan. apa? Kita pernah bincangkan. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib orang yang ada di neraka setelah Juhainah Lalu keluar bagaimana dari dengan neraka? nasib-nasib orang yang ada di Orang neraka yang setelah kekal Juhainah di dalam, keluar dari neraka? tidak ada pertobatan untuk mereka. Itulah akhir bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang menduakan Allah, yang sering berbuat dosa-dosa besar. Itulah akhir yang sering dari berbuat cerita. dosa besar. Itulah akhir dari cerita. Sampailah mereka kepada tujuannya neraka yang kekal. Sampai Bagi orang yang pada bertakwa, tujuannya yang neraka yang beriman, yang sering bagi berbuat orang yang kebaikan, bertakwa, maka yang beriman, akhir yang sering cerita berbuat atau kebaikan, babak cerita maka kehidupannya akhir yaitu ada di cerita dalam atau babak cerita kehidupannya sahabat-sahabatku. Itulah sedikit sahabat-sahabatku kita bahas tentang surga dan neraka. Ya. Semoga ini menjadi ini pengalaman dan edukasi bagi kita untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. jauhi segala Jangan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Jangan menjadi seorang munafik. ayat Allah, Jangan menjadi seorang fasik. jadi seorang Jangan munafik, bersenda gurau jangan dengan menjadi seorang fasik, ajaran. jangan bersenda gurau Jangan dengan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada syariat. dengan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada Tahu kepada Allah. Sebagaimana yang telah Tahu kita kepada terangkan Allah. tadi, demikian Bagaimana dahsyatnya yang api telah neraka diterangkan serta tadi, apa yang dahsyatnya ada api di dalam. neraka serta apa yang Ilah ada dalam keadaan Islam. Asyhadu la ilaha Inilah illallah. dalam keadaan Asyhadu Islam. anna Muhammadan. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Oke, Dari sampai di sini. teman-teman yang ada di Twitter, Dari teman-teman yang ada di Twitter, FB, baik, atau dari TikTok ada yang mau bertanya, tolong atau dari moderator TikTok ada yang untuk bertanya, dulu tolong pertanyaannya. moderator Saya coba istirahat bukan dulu pertanyaannya, saya coba istirahat sebentar mungkin. Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya di Terima kasih malam hari ini. Mungkin dari saudara-saudara kita ada yang ingin bertanya, yang di bawah silakan typing. Untuk yang di atas boleh, kalau ada pertanyaan silakan saudara-saudariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Buya, izin bertanya nih Buya. Ini ada teman tadi sama-sama nonton nih Buya di samping saya. Dia ingin bertanya begini Buya. Di neraka mana itu seorang istri ya? Di neraka mana seorang istri yang membanggang terhadap suaminya Buya akan masuk? Seorang istri yang membanggang kepada suaminya, dia akan masuk ke neraka yang mana Buya? Ini pertanyaan dari teman yang nonton bersama saya Buya. Oke. Ya. Mohon maaf, coba diulang lagi. Tadi saya lagi ambil air. Saya nggak nyimak betul tadi. Mohon maaf, coba Iya. diulang lagi. Tadi saya lagi ambil air. Teman nih suruh dia yang bertanya tapi dia malu, jadi dia suruh saya yang sampaikan. Seorang istri yang tidak taat pada suaminya akan masuk ke neraka yang mana Buya? Tolong penjelasan ya. Iya. Kalau istri yang tidak taat kepada suaminya, maka tentu saja dia kemudian masuk ke dalam neraka, yaitu neraka sakar. Di dalam neraka sakar dihuni oleh orang-orang yang sombong, tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan orang miskin dan mendustakan Al-Quran. Kenapa masuk neraka sakar? Orang-orang yang sombong artinya tidak pernah patuh ketika diberi nasihat dan bimbingan, termasuk kategori istri-istri yang sombong. Istri-istri yang kemudian diberi nasihat tetapi tidak patuh kepada suaminya, itu sesungguhnya termasuk kedalaman di dalam golongan orang-orang yang sombong. Dan Allah mengatakan, aku akan memasukkannya ke dalam neraka syakar. Dan tahukah kamu apa neraka sakar itu? Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Maka sakar itu tempatkan kepada orang-orang yang sangat sombong, tidak melaksanakan sholat, tidak memberi makan orang miskin, ya, bersama orang-orang yang suka mendustakan agama, yang suka mendustakan hari kiamat. Maka tunggulah kepadanya sampai kematian datang dan kami akan siksa mereka di neraka. Al-Mudatsir ayat 47 dan kemudian Al-Mudatsir ayat 26. Itu dia. Maka jadi perempuan patuh-patuhlah kepada suami, patuh tetapi dalam kebaikan, bukan patuh dalam keingkaran. Kalau suami mengajak satu keingkaran, maka nasihati suami tadi, hai suamiku tersayang, takutlah engkau kepada Allah. Jika dia tetap memaksa kamu, ajukan kemudian talak kepada dia. Boleh kan? Jika dia tetap memaksa kamu, ajukan kemudian talak. Ada lagi, silakan. Ya, terima kasih Buya. Ini teman bilang sudah dipahami olehnya Buya. Ini juga di Buya sebentar. Ya, terima kasih untuk yang lain disilakan ya. Silakan, mungkin ada yang lain ingin bertanya lagi. Kak Rati dari YouTube, dari IG, dari Facebook, atau ada yang ingin bertanya? Kak Rati silakan. Kak Rati dari YouTube, dari IG, dari Facebook. Halo Kak Rati. Kak Rati silakan. Kak Rati. Halo Kak Rati. Nampaknya tidak monitor. Oke, mungkin teman-teman saudara-saudaraku yang di bawah mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saudara-saudaraku yang di bawah mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, mungkin dari Bang Ikang atau Kak Nita ND nih mau bertanya mungkin. Dari Bang Ikang Silakan. atau Kak Nita ND nih mau bertanya Sebelum mungkin. bertanya, mungkin kita bisa kasih kesempatan, ada 3. Sebelum bertanya, narasumber kita, ada Ikang, ada Ustadz Nurdin, ada Hasan. Coba mungkin ada tambahan dari literasi kita bisa tentang kasih azab. kesempatan. Kita berikan Ada 3 kesempatan bagi mereka untuk narasumber kita, sedikit ada Ikang, menambahkan ada literasi. Ustadz Nurdin, ada Hasan. Coba berikan Iya baik, mungkin dari Ustadz Hasan, kita berikan kesempatan Ustadz Longgiri atau Bang Ikang ada yang
Ustadz, silakan. Dari Ustadz Hasan. Ya, tafadhal satu apa aja nanti kalau misalnya ada pertanyaan baru apa nggak apa-apa. Lanjut Ustaz Error, lanjut. Ya. Ya. Rati, Bang, dengar suara saya, Rati? Ada pertanyaan dari Twitter atau dari FB atau dari Bigo atau dari TikTok? Sementara belum. Oke, ya. Jadi mungkin mereka masih mendengar itu masih mencekam rasa ketakutan tadi. Memang bicara tentang neraka. Ya, karena bicara tentang neraka ini sesungguhnya dianggap tak ada, dia ada dan pasti ada. Jadi Allah tidak akan pernah meleset. ya baik, mungkin saya ada promosi sedikit ya untuk saudara-saudara yang di bawah gitu ya. Kami dari keluarga Aumi setiap malam mengadakan kajian di Komal keluarga Aumi ini di jam 20 WIB dengan narasumber yang berbeda-beda dengan kajian yang berbeda-beda juga. Jadi silakan di follow akun keluarga Aumi biar nggak ketinggalan kajian-kajian di malam-malam selanjutnya, saudara-saudaraku. Dan kami juga punya YouTube Aumi. Silakan Kak Ratih, YouTube Aumi, linknya atau apanya bisa disampaikan Kak Ratih. Mohon di subscribe itu ya, di like dan di share lah ke keluarga atau ke teman-temannya. Silakan Kak Ratih disebutkan untuk YouTube-nya Aumi. Oke, baik. Tadi itu channel Aumi di YouTube ya, keluarga Aumi di YouTube. Untuk saudara-saudaraku yang kebetulan membuka YouTube, mohon di-subscribe ya. Sebrek-sebrek gitu ya, di like di situ di YouTube-nya keluarga Aumi. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang komentar tanya. Iya. Ada yang bertanya? Sebentar. Ada teman saya yang bertanya, apakah berdosa memberi nafkah pada orang tua tanpa sepengetahuan istri? Mohon penjelasannya, Ustadz. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah kemudian berkata, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurbal wal yatama wal masakini wal darizil qurba wal jaril junubi wasabihil bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanakum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura. Allah katakan, yang pertama tadi kan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan tetangga yang terdekat. Ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Apalagi kemudian dikatakan di dalam surah Al-Isra, ya. Al-Isra ayat
23. tentang Alkitab ataupun Berbuatlah baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepadanya keduanya perkataan yang baik-baik. Allah menyuruh kita untuk menjaga ibu kita, untuk menjaga orang tua kita. Apalagi hanya memberi uang. Masa memberi uang harus tahu istri? Ya enggak bisa kayak gitu. Istri kita dapatkan ketika kita telah dewasa. Sementara yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mengajarkan kita segala sesuatu adalah kedua orang tua kita. Lantas bagaimana kita tidak peduli kepada orang tua? Datang orang tua kepada kita, nah, ibu tak ada uang beli beras, nak bolehkah ibu pinjam uangmu? Lantas si anak berkata, ibu, aku tanya dulu ya kepada istriku. Anak biadabnya enggak itu. Anak biadab. Kalau orang tua tidak ada uang, datang orang tua kepada kita. Kemudian orang tua berkata, nak, bolehkah ibu meminjam uangmu untuk beli beras? Seharusnya kita menjawab, bu, tidak usah khawatir ibu, tak ada kata meminjam. Apa kebutuhan ibu, insya Allah akan aku penuhi semua. Itulah anak yang soleh. Kau dikandungkan 9 bulan 10 hari. Seorang ibu tidak dapat miring ke kanan, miring ke kiri. Tidak pernah tertidur dengan lelap ketika engkau dalam kandungan. Bawa beban berat di dalam perutnya, berjalan dan kemudian bekerja. Jaga kandungannya dengan hati-hati. Ketika engkau dilahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya. Setelah engkau dilahirkan, dan engkau disapi selama 2 tahun. Ketika engkau menangis di tengah malam, dia terjaga. Ketika engkau kemudian pipis di tengah malam, dia terjaga. Tidurnya tidak pernah lelap. Ketika masuk balita, semua engkau dijadikan sebagai permata hatinya. Engkau ditimbang-timbang, disayang-sayang. Engkau dibangga-banggakan kepada seluruh teman-teman. Berikan pakaian-pakaian yang bagus. Berikan makanan-makanan yang bergizi. Setelah dewasa, setelah remaja, engkau dimasukkan ke sekolah yang terbaik. Dididik agama, dimasukkan ke madrasah. Setelah remaja, engkau dewasa, dia kumpulkan uang untuk pendidikan engkau ke tingkat yang lebih lanjut. Untuk mengumpulkan uang pendidikan engkau, kadang-kadang dia tidak lagi merasakan makanan yang enak, tidak lagi mencukupi apa yang dulu dia lakukan sewaktu muda. Pergi ke salon tidak lagi, berhias diri tidak lagi, dia kumpulkan uang kepada supaya engkau makan enak. Kadang-kadang dia hanya makan nasi saja, supaya engkau tidur dengan nyenyak, biar dia tidur berselimutkan kain sarung saja. Ketika engkau akan menikah, dia berikan lagi uang sebagai pesta pernikahan, tanpa engkau sadari dari mana mereka mendapatkan uang. Ketika dia tua, datanglah dia kepadamu, hai anakku, ibu sesungguhnya tidak punya uang lagi, tidak ada beras di rumah. Lalu engkau berkata, aku bilang kepada istriku dulu ya bu, apakah dia mengizinkan aku atau tidak, kan kurang ajar anak. Kata benar, tak dibenarkan. Bagi perempuan yang punya suami, jika suami memberikan uang kepada orang tuanya, biarkan saja. Doakan kepada Allah, semoga Allah menambahkan rezeki. Jangan iri kepada suami. Kalau kita memberikan uang kepada ibu kita yang bagi perempuan, bilang kepada suami, sebagaimana engkau memberikan ibumu uang,
Aku juga, bolehkah aku juga memberikan ibu uang? Sesungguhnya juga dia dalam keadaan susah. Maka suami yang soleh akan menjawab, wahai istriku sayang, sesungguhnya sebagaimana aku memberikan ibuku, demikian juga aku akan memberi ibu, karena ibumu juga adalah orang tua. Jangan sampai buat hati ibu itu terluka. Dia pergi dengan tertatih-tatih keluar dari rumah anaknya yang megah dan mewah, dengan berbalut luka dan becek. Sedih tidak terkira, hatinya terobek-robek ketika tidak mendapat perlakuan yang pantas dari anak kandungnya. Nauzubillah. Oke, itu saudaraku. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Hasan, Bang Wonggiri, Ustadz Wonggiri, atau Bang Ikang. Kami persilahkan. Iya, assalamualaikum semuanya. Ustazku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya, Ustazku. Tidak salat Jumat 3 kali itu hukumnya apa? Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Terjemahannya, hai orang yang beriman, apabila diseru untuk menaikkan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Di remisinya dikatakan begini, orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena menganggap remeh, maka Allah akan menutup hatinya. Gimana itu? Silakan. Jadi di dalam Tirmidzi dikatakan ya bahwa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut adalah pelanggaran berat di dalam Islam yang tidak boleh dianggap remeh. Konsekuensi dari tindakan ini sangat berat, baik dari segi spiritual maupun dari segi sosial. Nah, kemudian dikatakan kalau kemudian dia tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada tanpa ada kesulitan seperti usia yang telah uzur atau penyakit yang ada dalam dirinya, maka bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang kafir. Di dalam hadis Rasulullah yaitu At-Tabarani, siapa saja yang meninggalkan 3 kali ibadah sholat Jumat tanpa uzur, ini tanpa uzur seperti yang saya jelaskan tadi, niscaya ia ditulis sebagai orang kafir, nifak dan munafik. Jadi ada 3, kafir, nifak dan munafik. Mana hadisnya? Air Tabarani. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat At-Tirmidzi ya dan At-Tabarani serta Ad-Daruqutni, siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. Jadi hati-hati ya, tidak boleh kemudian kita meninggalkan sholat Jumat itu berturut-turut tanpa ada halangan. Bahkan dikatakan di dalam kitab Nihayatul Mutaj, siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan, dalam arti tidak ada uzur, pengakuan atas kewajiban Jumat tidak menghalanginya dari konsekuensi tindakannya, tindakan meninggalkan Jumat adalah maksiat. Ini maksiat lagi nih ya. Tadi Rasulullah mengatakan kafir, nifak dan munafik. Kalau di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, orang-orang ini dianggap adalah pelaku maksiat. Secara zahir, kemutlakannya bahwa tidak ada perbedaan antara meninggalkan berturut-turut atau tidak. Tetapi
Tapi bisa jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah berturut-turut Allah menyegel hatinya dengan sesuatu seperti cincin yang dapat menghalangnya dari nasihat. Orang yang sering meninggalkan sholat Jumat ketika orang menasihati tentang kebenaran tidak akan pernah masuk ke dalam hati. Karena Allah telah menyegel hatinya. Sehingga ketika kebenaran disampaikan kepadanya, dia sering menganggap remeh. Aku yang lebih tahu, aku yang lebih hebat. Kau siapa? Tetapi pada prakteknya dia tidak pernah sholat Jumat. Nah, apa yang disebut dengan uzur yang menggugurkan kewajiban mengikuti sholat Jumat? Ada 5. Hujan yang dapat membasahi pakaiannya, salju, dingin baik siang maupun malam. Maksudnya itu terlalu dingin daerahnya itu. Yang keempat, sakit berat yang membuatnya sulit untuk mengikuti sholat Jumat dan sholat jamaah. Sakit ringan seperti flu, pusing atau sedikit demam tidak termasuk dalam uzur. Kan? Sakit ringan, flu, pusing, demam tidak termasuk uzur. Maka tetap harus melaksanakan kewajiban sholat Jumat. 5. Kekhawatiran atas gangguan keselamatan jiwanya, kehormatan dirinya atau harta bendanya. Ini boleh dikategorikan uzur. Contoh, ya, di dalam suatu komunitas terjadi satu peristiwa tawuran antar anak-anak muda. Nah, pada hari itu bertepatan dengan hari Jumat dan situasi dan serta kondisi masih mencekam. Nah, itu ketika kita tidak melangkahkan kaki kita ke masjid salat Jumat, itu dibolehkan dengan pertimbangan keselamatan jiwa. Itu boleh. Nah, 5 uzur ini, nah, itu boleh kemudian dianggap dianggap syarat untuk tidak melakukan sholat Jumat. Harus ada uzur atau 5 hal. Salah satu dari 5 itu terpenuhi, maka boleh tidak sholat Jumat. Ya, tetapi diganti, jangan seenaknya saja. Ya. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk meninggalkan sholat. Dan jika tidak sholat, maka diganti sholatnya, walaupun bukan sholat. Ya, begitu. Silakan. Baik. Ada yang bertanya di bawah ini, Ustadz. Quran surah Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan dalam surah Al-Furqan 68 dikatakan Allah SWT berkata di dalam surah Al-Furqan, walladzina la yadkhulu walladzina la yadkhuluna ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsalati haramallahu illa bil haqq wa la yahdun wa may yaqbal zalika yalqa at-sama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan itu niscaya mendapat dosa. Apa maksudnya itu? Nah, maka kita baca dulu Al-Furqan ayat 66-nya. Apa yang dijelaskan di dalam ayat 66? Waladzina iza anfaqu lam yasrifu walam yaqturu wa kana baina zalika qawamah. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan, tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara kedua. Nah, di sini dijelaskan saudari, ya, bahwa orang-orang yang kemudian mengerjakan segala perintah Allah, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Bagaimana dengan membunuh? Ya boleh membunuh. Kan tidak boleh membunuh di dalam Islam.
membunuh dalam rangka mempertahankan diri, membunuh di dalam rangka berperang jihad fisabilillah. Kalau tidak dibunuh ya kita dibunuh, mati konyol kita. Nah, ketika ada perampok datang masuk ke rumah kita membawa pedang dan kemudian kita mempertahankan hak kita, mempertahankan kemudian kehormatan kita, harga diri kita, harta kita, ketika kita sehingga kita berkelahi dengan perampok, maka ketika itu perampok itu mati, ya ada apa-apa. Allah katakan, ya, diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ingat, kecuali dengan alasan yang benar. Mempertahankan segala sesuatu yang merupakan hak kita itu dibenarkan. Mempertahankan nyawa kita dari serangan musuh itu dibenarkan. Bukankah Rasulullah dan para sahabatnya juga ikut berperang? Ini boleh, ya, tetapi dengan alasan yang benar. Tidak berzina. Jangan kemudian dikatakan, ya, zina ini banyak. Zina mata, zina tangan, zina berhubungan intim, banyak zina ini. Maka kalau orang-orang itu tidak melakukan demikian, sesungguhnya dia tidak mendapatkan dosa. Dan jelaskan di dalam Al-Furqan ayat 69. Yudla'ablahul azzamu yawmal qiyamah wa yahudud bihi muhanna. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Ini ditujukan bagi orang-orang yang melanggar perkataan dan beritahu. Apa saja pelanggarannya? Suka berzina, membunuh tanpa alasan dan kemudian mempersekutukan. Nah, yang dibicarakan tentang ayat 68 tadi. Dia mempersekutukan Allah, dia membunuh orang tanpa ada alasan dan dia berbuat zina. Nah, maka terimalah azab. Ingat, segala sesuatu dikatakan oleh Allah bahwa segala sesuatu yang dikerjakan pasti ada hukumannya. Manusia tidak pernah lepas dari apa yang telah dia perbuat, baik yang tersimpan dalam hatinya, tersimpan dalam dadanya, yang tidak diketahui oleh manusia, yang bahkan hanya dia yang tahu, tidak akan pernah terlepas dari catatan para malaikat. Anda mungkin saja menjelma jadi orang baik padahal hati Anda busuk. Malaikat tahu walau Anda bisa mendustakan manusia dengan topeng-topeng Anda, tapi ingat malaikat pasti tahu apa yang Anda lakukan. Ada yang suka bergibah, ada yang suka menghujat, ada yang suka mencaci, ada yang suka meremehkan orang lain. Allah, malaikat itu tahu semua. Anda bisa mendustai manusia lain, tapi Anda tidak lepas dari pengamatan. Demikian saudara. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Sedikit tambahan boleh? Oke, baik, silakan Ustadz Hasan. Untuk pernyataan wala taqtulu al-anfusa ma haramullah illa bilhaq. Nah, itu dia. Janganlah membunuh apa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Itu misalnya contohnya yaitu orang yang berzina, udah itu orang yang keluar dari Islam atau murtad, dan orang yang keluar dari al-jamaah. Itu menurut hadis juga ada kan gitu. Nah, ada sebuah riwayat menyatakan ya apabila orang telah keluar dari jamaah, yang disebut jamaah di sini adalah yang keluar dari Islam. Nah, yang mana
kedudukannya adalah dari keluar dari keyakinan Al-Quran dan hadis. Nah itu dia al-jamaah itu definisinya. Nah ada yang murtad. Nah ada juga yang berzina. Nah tetapi apakah ketentuan ini ditetapkan kepada Muslim? Ya. Kenapa? Tetapi di dalam Al-Quran hukum itu terbagi beberapa bagian, yaitu atiullah wa atiur rasul wa atiulil amri minkum. Nah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada negaramu atau pemimpinmu, kepada pemimpinmu. Nah di situ jadi gini, pernah ada seorang wanita berzina datang kepada Nabi Muhammad. Nah, dia berkata, "Wahai Nabi, aku berzina, telah melakukan zina." Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak langsung menghukumnya. Nah, itu dia. Maka diberi hukuman, tetapi dia ketika itu sudah dan dia itu kedudukannya telah mengakui kesalahannya, dan telah dia mengakui kesalahannya tetap dirajam. Nah itu dia, hukum rajam diberlakukan tetapi dia mengakui kesalahannya, dan Nabi Muhammad justru menetapkan hukum rajam itu tetap. Nah gitu dia. Jadi gini dia, ada ketentuan-ketentuan tentang namanya yang harus ditetapkan di dalam kehidupan, yaitu atiulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu. Nah itu dia. Maka ada sebuah tempat, contohnya Aceh. Nah Aceh itu kedudukannya dia lebih ke agama. Nah gitu dia, potong tangan. Nah itu, tetapi kalau di Indonesia kan tidak mungkin diberlakukan. Nah itulah contohnya. Jadi kias namanya, dikiaskan. Nah gitu, dikiaskan. Nah jadi tergantung manfaat dan mudaratnya. Nah itu dia. Jadi itu aja sih tambahannya. Lanjut. Ya, baik, terima kasih Ustadz Hasan. Mungkin ada yang lain ingin bertanya kembali, silakan. Ya, izin saya boleh bertanya satu kali lagi, saudara Diana, Mas Nur. Ya, silakan Bang Ikang. Iya, teruntuk Ustaz RR yang saya hormati. Pertanyaan saya, mana yang lebih banyak kita berjalan kaki menuju ke masjid atau naik kendaraan yang kemungkinan itu tidak terlalu jauh dari rumah? Karena dikatakan di Khair Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap langkah berjalan untuk menaikkan salat adalah sedekah. Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, masjid, untuk menaikkan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa, dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Itu sekata Ustaz. Jadi di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melangkahkan kakinya pergi ke masjid dalam rangka beribadah, maka dari rumah dan ke tempat dia bertujuan ibadah tadi, yaitu masjid, setiap langkahnya itu dihitung dengan pahala. Satu pahalanya itu yaitu menggugurkan dosa-dosanya, satu lagi Allah akan melipat gandakan setiap amalan perbuatan baik. Nah, kalau kita hubungkan dengan kendaraan motor, ya inilah perlu kita cip. Ya, kalau dulu kan zaman Rasulullah itu kan tidak ada motor, ya, tidak ada mobil, ya. Dan kemudian orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid di zaman Rasulullah itu tidak pernah memakai kuda. Mereka memang sengaja berjalan karena mereka tahu langkah kaki mereka itu yang diukur oleh Allah untuk mendapatkan pahala. Karena ingat perkataan Allah, ya, bahwa segala sesuatu itu, perbuatan itu, hasilnya itu diukur dari keringat. Demikian juga dengan perbuatan kita. Perbuatan kita itu diukur dengan keringat kita. Seperti
berat perjuangannya, demikianlah takaran. Nah, jadi kalau sudah memakai kuda untuk pergi, misalnya jaraknya 2 kilo terlalu jauh, maka orang itu pakai kuda atau pakai onta untuk pergi beribadah. Tidak ada, zaman Rasulullah tidak ada. Mereka berjalan semua. Bahkan jauh-jauh itu. Ada yang berjalan pada jam 3 malam untuk sampai ke masjid untuk menjalankan sholat subuh. Ada yang kemudian berjalan jam apa? Jam 10 atau jam 11 pada masa itu untuk menunaikan sholat zuhur. Dan ada, kita tidak, orang-orang walaupun ada onta, kendaraan atau kuda dapat di dalam literasi Islam itu tidak ada yang digunakan untuk pergi beribadah kecuali dengan melangkahkan. Nah, kalau kita sekarang kita ukur, misalnya dari sini kira-kira 1,5 kilo berjalan. Nah, kalau kita menggunakan kendaraan kan cepat tuh, ya, tetapi tidak sesuai dengan keringat kita, sehingga takaran pahalanya itu ya mungkin ya walau alam sawab ya. Tapi kalau kita melangkahkan kaki kita dari jarak rumah kita 1,5 kilo, berapa hitungan langkah kaki, maka dari jumlah hitungan itulah kemudian Allah lipatkan ganda pahala kita dan Allah hapus sebagian dosa-dosa kita. Begitu saudara. Masih banyak, Ustaz. Silakan yang lainnya. Ustaz. Iya baik. Mungkin ada yang lain ingin bertanya dari Kak Rati. Apakah ada pertanyaan dari IG, Facebook atau YouTube? Kak Rati, monitor. Halo Kak Rati. Oke. Jauh dari perangkat mungkin. yang Oke. Al-Baqarah 55. Iya, Ustadz, ada pertanyaan Al-Baqarah ayat 55. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 55 Allah berkata, apa perkataan Allah di dalam surat ya, wa isqultum ya Musa lanun innalaka hatta narallaha jahratan fa'akat zatkum Musa sa'ikat wa antum tandurun. Dan ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menjambarmu dan kamu menyaksikan. Maka dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim ya, ketika orang-orang ini dibawa oleh Nabi Musa ke Gunung Sinai, maka mereka berkata, wahai Musa, kami juga ingin melihat Allah. Maka ketika itu Allah menunjukkan tanda-tandanya, yaitu berupa zat ya, untuk turun dan menemui Musa. Pada masa itu terjadi halilintar dan petir yang menyambar ya, sehingga orang-orang yang mengatakan kepada Nabi Musa para kaumnya akan ikut melihat Allah, tak berani mereka. Lalu mereka katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kamu sajalah yang naik, kami menunggu di bawah. Kenapa tidak jadi? Kata Nabi Musa, ya sesungguhnya kami gentar dan takut melihat suatu situasi yang telah terjadi. Maka kemudian Nabi Musa berpesan kepada saudaranya Harun, ya Harun, aku titipkan kaumku kepadamu. Lihat mereka, perhatikan mereka dan awasi mereka. Maka setelah itu Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dan Allah perintahkan, hai Musa, tanggalkanlah terumpamu. Sesungguhnya tempat ini telah aku sucikan. Orang-orang yang menantang untuk melihat zat Allah, ternyata ketika melihat pertanda-pertanda dari yang Allah berikan berupa halilintar petir menyambar menyala-nyala, ternyata mereka tidak berani. Ada orang-orang yang menapik ya. Dan setelah mereka menyaksikan peristiwa tersebut, apa yang terjadi? Mereka melihat Musa berbicara dengan zat Allah. Mereka menyaksikan pertanda-pertanda langit halilintar yang menggelegar.
Tapi ketika Nabi Isa turun dari Gunung Sinai, mereka malah menyembah patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Atas Nabi Isa, Nabi Musa berkata kepada Harun, "Wahai Harun, apa yang terjadi dengan kaum?" Maka Harun berkata, "Ya Musa, aku tidak dapat kemudian membatasi keinginan mereka." Ya gimana Harun bisa berkutik? Satu dibanding puluhan ribu, ya. Maka Nabi Musa kecewa dan melemparkan batu-batu tulis yang bertuliskan 10 Taurat. Itulah kekecewaan Nabi Musa. Dan orang-orang ini kemudian terkenal sebagai nenek moyang orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang tegar tengkuk alias keras kepala, sombong dan angkuh. Ketika diutus para nabi, mereka mengingkari para nabi. Ketika melihat mukjizat, mereka mengingkari mukjizat. Bahkan ketika melihat pertanda tentang zat Allah, mereka juga mengingkari. Ini yang dikatakan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah. Ketika mereka telah melihat pertemuan Musa dengan zat Allah, maka apa yang terjadi? Malah mereka kemudian menyembah patung-patung, yaitu dari sapi yang digagas oleh sapi. Inilah orang-orang yang sesungguhnya betul-betul kafir, ya, kafir sebetul-betul kafir. Sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah menyaksikan mukjizat Nabi. Kita percaya dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ini mereka menyaksikan pertanda zat Allah, Sang Maha Pencipta, tapi mereka tetap ingkar. Begitu, saudaraku. Iya Kak Ratih, udah dijawab. Ustadz RR, ada pertanyaan lagi Kak Ratih? Yang lain mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara yang di bawah mungkin. Saya rasa kita cukupkan dulu. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya, karena memang sudah waktunya hampir masuk jam 22. Karena ini Ratih saya lihat juga mungkin lagi sibuk lagi kerja juga. Ya. Alhamdulillah kita telah lancar dalam menjelaskan semuanya dan kita telah menguraikan semuanya. Ada 3 bahasan, yaitu surga, rukun Islam, rukun iman, dan kemudian tentang neraka. Telah kita uraikan. Besok kita insya Allah masuk pada bahasan yang lain. Jadi tetap ikuti Aumi, dan barang siapa kawan-kawan sahabat muslim yang ingin bergabung bersama Aumi, silakan follow keluarga Aumi dan kemudian kirim DM berupa nomor WA dan akan digabungkan dalam grup Aumi dalam rangka syiar mencari pahala dan ridho. Oke. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Engkau ya Allah atas kami bisa menyelenggarakan tausiah serta diskusi dan syiar pada hari ini. Ya Allah, berkahilah dan rahmatilah apa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang tidak sengaja kami lakukan, baik yang sengaja kami lakukan, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang.
ampunilah kami Allah. Sesungguhnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau maha penerima taubat, dan maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya manusia tempatnya kilaf, Allah sesempurnanya, dan tidak ada yang sempurna melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa seluruh keluarga Aumi, ampunilah dosa seluruh umat muslim di atas dunia ini ya Rabb. Berikanlah kami rezeki, berikanlah rezeki kami dari seluruh penjuru ya Rabb, dan kemudian ya Rabb, panjangkanlah umur kami sehingga kami tetap terus bisa bersiar dengan baik, menyampaikan kebenaran Islam dengan baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa, anak-anak yang taat dan patuh pada orang tua dan agama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami ketetapan hati untuk bergabung bersama Aumi, saling menjalin ukhuwah yang lebih erat dan tidak terpecah-pecah satu sama lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, Mas. Gimana, Mas? Ya, terima kasih Ustadz. Untuk saudara-saudara yang di bawah, jika ingin bergabung di keluarga Aumi, bisa mengirimkan DM ke Ustadz RR, ke Unirere, ke Ikang juga boleh ya, ke saya juga boleh. Bisa mengirimkan nomor WA-nya. Mungkin nanti akan ada sedikit penjelasan dari kami untuk bergabung ke grup Aumi ya. Sekedar pemberitahuan juga, Komal Keluarga Aumi ini akan live setiap malam dengan kajian yang berbeda di jam 20 WIB setiap malam. Oke, terima kasih Ustadz, terima kasih rekan-rekan Aumi yang sudah hadir dan saudara-saudara Muslim dan yang di YouTube, di IG maupun di Facebook. Terima kasih sudah membantu kami dan mensupport kami. Doakan kami agar tetap bisa sehat dan bisa bersyiar terus di jalan Allah. Terima kasih kami ucapkan. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke host. Silakan host. Ya, kalau untuk ini, kalau sudah kita kita tutup, ya, kita tutup. Nanti boleh kawan-kawan komal yang lain atau komal yang lain. Tapi keluarga Umi hanya untuk syiar saja. Dan kita tutuplah sampai di sini, ya, sehingga tidak digunakan. Baik, Ustaz. Ya. Ketua, ada yang mau sampaikan Ketua? Cukup pembinaku udah oke. Alhamdulillah. Nanti kita bubar ya. Kawan-kawanku, terima kasih atas supportnya dari kami keluarga Aumi. Jika ada perkataan yang salah, jika ada perkataan yang menyinggung, maafkan kami. Karena sesungguhnya kesempurnaan mutlak milik Allah dan kami tempatnya gelap. Kami sudahi dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ngobrol santai nih. Bang Suryo, monitor nggak Bang Suryo? Bang Suryo. Bang Suryo. Ketiduran kayaknya nih Bang Suryo. Bang Suryo.
Waduh. Ada sendal kakak. Lempar pakai sendal dulu kak kalau ada. Dia ini lagi ini kayaknya lagi di warung, kayaknya di kafe itu. Nggak monitor kayaknya. Ya Allah ya Tuhan. Tumben Uni nggak buka Kamal. Diam-diam aja sekarang dulu. Ada diamin aja dulu kak. Oke lah. Di Ustadz ini ya, siapa tadi yang ngomong? Di Komal satunya udah bubar juga ya? Enggak tahu. Ada. Komalnya siapa ini? Ya, ada. Hah? Kenapa? Kenapa Ustadz? Di komalnya siapa? Oh gitu, kita bubar aja dulu kak. Mana yang mau bikin live gitu ya? Kan ada satunya lagi di Komal. Di Komal siapa satunya ya? Oh, Bang Ramli. Tidak ada. Ustadz Ramli tidak ada. Enggak buka. Tidak buka. Oh. Kirain ada. Ya udah mungkin kita tutup aja nih, Bang Alkenya ketiduran kayaknya nih. Saya izin pamit. Kak Ratih ketiduran juga kayaknya Kak Ratih ya. Aku ikut. Ikut tidur. Ayo atuh tidur. Dia juga ikut. Iya Ustadz, kita tutup aja mungkin ini. Enggak, jangan Bang